Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Ahmad Ibn Akila Saidi. Saya dari program studi agama Islam semester 6. Baik, di sini kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara memahami audiens dengan baik dan efektif dalam public speaker. Ini sangat penting sekali untuk kita dapat memahami, kita dapat mengetahui karakteristik setiap audiens itu akan berbeda-beda. Jadi saya akan mereview materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Ahmad Sai. Jadi perlu kita ketahui teman-teman, memahami audiens di sini adalah kunci utama dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Mengapa? Karena audiens ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik itu dari segi demografinya, juga maupun dari segi emosionalnya dan juga sosialnya itu berbeda-beda ya. Faktor-faktor seperti usia, seperti jenis kelamin, seperti juga pendidikan, ini juga mempengaruhi dari setiap audiens yang juga berbeda-beda. Dari segi demografi, usia audiens ini menentukan cara mereka berinteraksi dengan informasi. Misalnya seperti generasi muda lebih menyukai komunikasi yang cepat dan juga visual. Nah, makanya generasi muda ini sering melihat, atau generasi Z ini sering melihat TikTok, sering melihat media sosial, karena mereka itu menyukai video-video yang cepat dan juga menyukai video yang berupa visual. Sedangkan bagi generasi yang sudah tua, ini cenderung mengekspresi komunikasi yang lebih mendalam atau lebih berkritis. Artinya, mereka itu lebih suka berdiskusi daripada melihat video visual seperti itu. Perbedaan jenis kelamin juga dapat mempengaruhi cara atau gaya komunikasi, sedangkan tingkah laku atau tingkatan dari pendidikan yang dimiliki oleh setiap audiens yang tentu saja akan berbeda juga. Ini juga akan mempengaruhi dari cara kita menyikapi sebagai seorang komunikator terhadap perbedaan yang dimiliki oleh seorang audiens. Jadi selain itu juga teman-teman, selain itu kita harus juga melihat kondisi dari emosional. Setiap audiens itu kan juga berbeda-beda ya, juga berlangsung. Ini sangat memiliki peran penting karena emosi, kebutuhan, minat, serta tingkah laku, lingkungan sosial di sini dan juga budaya ini juga akan menentukan bagaimana mereka itu merespon pesan yang disampaikan oleh seorang komunikator. Jadi seorang komunikator itu harus peka ya terhadap kondisi ini, akan lebih mudah menyampaikan pesan yang sesuai dengan keadaan audiens ketika seorang komunikator ini peka terhadap karakteristik atau setiap perbedaan yang dimiliki oleh seorang audiens. Jadi apa sih manfaat kita memahami audiens ini? Jadi ada beberapa manfaat. Yang pertama, pesan itu akan lebih tepat sasaran. Mengapa? Karena seorang komunikator ini dapat menyusun pesannya yang sesuai dengan latar belakang audiens sehingga lebih relevan dan juga akan mudah dipahami oleh setiap audiens yang juga berbeda-beda. Terus yang kedua itu akan meningkatkan keterlibatan audiens. Artinya bahwasanya pesan yang sesuai dengan kebutuhan para audiens di sini akan membuat mereka lebih aktif berkomunikasi karena mereka itu merasa terlibat ya, merasa sesuai dengan kebutuhan mereka. Makanya mereka itu akan aktif berkomunikasi, mereka akan bertanya, mereka akan melakukan diskusi gitu. Terus selanjutnya itu manfaat yang ketiga atau yang selanjutnya itu yaitu adalah membangun kepercayaan dan juga empati. Artinya bahwasanya ketika audiens ini merasa dipahami oleh seorang komunikator di situ, mereka akan lebih cenderung mempercayai komunikator dan dalam menerima pesan, dan juga akan menerima pesan yang baik dari seorang komunikator karena mereka itu merasa mendapatkan kepercayaan dan juga empati dari seorang komunikator gitu. Dan manfaat yang keempat atau yang terakhir di sini yaitu akan menciptakan komunikasi yang berdampak
Artinya, maksudnya berdampak di sini pesan yang relevan dengan kehidupan audiens atau latar belakang audiens ini akan lebih mudah diingat dan juga berpengaruh dalam membentuk sikap atau tindakan mereka. Jadi setiap audiens itu akan merasa dihargai karena seorang komunikator itu akan memberikan pemahaman tentang latar belakang mereka, tentang persamaan mereka, walaupun mereka itu berbeda-beda dari sudut pandangnya, dari latar belakangnya, tetapi mereka audien ini merasa memberikan empati kepada mereka, sehingga audien ini akan lebih aktif, lebih senang kepada komunikatornya, sehingga dalam memahami audien ini sangatlah penting dalam melakukan public speaking. Ini sangat penting banget ini. Makanya seorang komunikator ini harus bisa memahami seorang audiens walaupun berbeda-beda tipe, walaupun berbeda-beda karakteristik, kita harus tetap harus memahami setiap karakteristik yang dialami atau yang dimiliki oleh setiap audien. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.